Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Be my bride, honey, I'll wear that tie. I'm talking about you and I, walking down that aisle. I'm waiting on you. On you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuyun. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Al-Barokah, Kecamatan Pujir, Kabupaten Bondowoso. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Madura. Dengan nomor NIM 253110257. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 7 dengan tema sholat fardu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita bersama-sama berdoa bagi ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
Baiklah, untuk lebih meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Baiklah, selanjutnya untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilahkan maju ke depan. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Disilahkan untuk duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, kita absen terlebih dahulu. Adifatil Musyarrafah, Asyifatur Rahmati, Elok Wardatul Khuldiyah, Enita Nur Indah Sari, Felia Kurniati, Gabrila Sofat Safina, Ikfina Dina Kamila, Irma Khairatul Wahida, Lailatul Kamelia, Madinatul Munawwarah, Maulin Ariska, Nabila Amalia Sodikin, Nikmatul Khaira, Oktaviani Kurnia Putri, Safiratul Jannah, Sindiatul Jannah, Siti Diana, Siti Mutiatul Ubudiyah, Siti Fatimatuz Zahra, Widarayatul Afniyati, Yunita Yantika. Berarti yang tidak hadir hari ini adalah Amel ya, karena dia sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah, sebelum materi dimulai, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengenalkan sholat fardu 5 waktu
Sebagai pokok ajaran agama Islam, siswa mampu menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Jadi materi hari ini adalah sholat fardu. Di bab sebelumnya pernah dijelaskan yaitu tentang taharah. Apa itu taharah? Masih ingat? Bersuci. Taharah itu bersuci. Karena apa pembahasan bersuci itu dibahas sebelum melaksanakan sholat fardu? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Apa? Karena suci dari hadas kecil maupun hadas besar termasuk syarat sah salat. Termasuk syarat sahnya sholat. Ada lagi yang bisa jawab? Apa? Karena suci badan, pakaian, dan tempat salat dari najis termasuk syarat sah. Termasuk syarat sahnya sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat fardu, kita harus suci dari hadas dan najis. Paham? Baiklah, materinya yaitu sholat fardu. Ada yang tahu pengertian sholat fardu? Saya, Bu. Apa? Ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan diakhiri dengan salam. Ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Apa? Salat itu memiliki arti doa. Sholat itu memiliki arti doa. Kenapa ada dua pengertian? Sholat itu ada dari segi bahasa dan segi istilah. Jadi di sini pengertian sholat fardu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tahu bacaan takbiratul ihram? Bagaimana? Bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah paham di sini pengertian sholat fardu? Ya. Jadi ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sholat itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Ada yang tahu syarat sahnya sholat? Saya, Bu. Apa saja? Suci dari hadas kecil maupun besar. Suci dari hadas kecil maupun besar. Apalagi? Saya, Bu. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Suci pakaian dan tempat sholat dari najis. Itu syarat sahnya sholat. Syarat wajib, ada yang tahu syarat wajibnya sholat? Saya, Bu. Apa? Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas bagi wanita, sampainya dakwah Islam kepadanya. Sampainya dakwah Islam kepadanya. Islam, jadi harus beragama Islam. Baliw, ada yang tahu tanda-tanda baliw? Saya, Bu. Apa? Bagi perempuan keluarnya darah haid dan bagi laki-laki mimpi basah. Dan bagi laki-laki adalah mimpi basah. Sudah paham semuanya? Dari pengertian sholat fardu, syarat sahnya dan syarat wajibnya paham? Mungkin ada pertanyaan? Saya, Bu. Apa? Apa yang dimaksud sampainya dakwah Islam itu? Sampainya dakwah Islam.
seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Nah, itu perintah untuk mengerjakan sholat. Berarti itu sudah sampai dakwah Islam kepada umat manusia. Itu yang dimaksud sampainya dakwah Islam. Sudah paham? Masih ada pertanyaan? Baiklah, Bu Yuyun lanjut. Kalian mengerjakan tugas kalau sudah paham materi kali ini. Dibagi 4 kelompok ya. Biar sesuai barisan masing-masing sudah. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu dah ya. 1 kamu ya. Ini 3. Kamu 3. Terus 3. Kok kelihatannya lemes semua? Ngantuk? Ya. Yuk, sebelum melanjutkan tugas kalian, kita istirahat pikiran dulu. Bu Yuyun punya yel-yel supaya kalian tidak tegang. Bu Yuyun kasih contoh terlebih dahulu, kalian ikuti. Siap? Siap. Semangat pagi. Hahaha. Hihihihi. Asik-asik. Yes. Bisa? Bisa. Ayo kalian lanjutkan. Semangat pagi. Asik-asik, yes. Jadi game kita kali ini adalah konsentrasi. Menguji pikiran kalian bisa konsentrasi apa enggak. Ikuti Bu Yuyun ya. Ya. Sudah siap? Siap. Coba berdiri semua. Kasih contoh lagi. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, bawah. Bisa? Cuma seperti itu. Dilanjutkan. Jadi semakin keras aba-abanya, kalian harus gerakannya harus lebih ke siap? Siap. Ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah. Ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah. Ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah. Oh, jadi konsentrasi semua, tidak ada yang salah. Bagus. Sudah agak tidak tegang pikirannya? Ya. Konsentrasi. Yes. Diva berarti yang tidak konsentrasi ini. Lanjut lagi? Ya. Tangannya ke atas. Putar-putar, stop. Putar-putar, stop. Putar-putar, stop. Ke depan, ke samping, ke bawah. Putar-putar, stop. Ke depan, ke samping, bawah. Bagus. Jadi tetap konsentrasi. Sudah? Masih tetap konsentrasi kan? Yuk, sudah. Sekarang lanjutkan lagi tugasnya kalian masing-masing. Kembali ke kelompoknya. Yuk, silakan. Kerjakan tugasnya. Pandai. Ada yang kesulitan?
Sudah selesai? Baiklah, kalau sudah selesai, silahkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan satu-satu dari perwakilan kelompok masing-masing. Silahkan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindiatul Jannah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. 1. Pengertian sholat fardu menurut pemahaman kita sendiri adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. 2. 5 macam sholat fardu beserta jumlah rakaatnya. 1. Duhur 4 rakaat. 2. Asar 4 rakaat. 3. Maghrib 3 rakaat. 4. Isya 4 rakaat. 5. Subuh 2 rakaat. Sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvina Dina Kamila. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yaitu 1. Islam, 2. Baliugh, 3. Berakal sehat, 4. Suci dari haid dan nifas bagi wanita, 5. Sampainya dakwah Islam kepadanya. Syarat sah sholat yaitu 1. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 3. Menutup aurat. Untuk pria mulai dari pusar sampai lutut, dan untuk wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. 4. Telah masuk waktu sholat. 5. Menghadap kiblat. Sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Hida, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan urutan rukun sholat. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukun dengan tumakninah. 6. I'tidal dengan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir, tumakninah. 10. Membaca sholawat Nabi. 11. Mengucapkan salam. 12. Tertib. Sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sofat Safira, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4.
Hal yang membatalkan sholat ada 10. 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Makan dan minum. 3. Banyak bergerak berturut-turut tanpa keperluan yang penting. 4. Tidak menghadap kiblat. 5. Terbuka aurat secara sengaja. 6. Mengalami hadas besar atau kecil. 7. Tertawa. 8. Murtad meninggal dunia, hilang akal atau gila. 9. Meninggalkan salah satu rukun salat. 10. Terdapat air bila solatnya dengan tayamum. Sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari masing-masing kelompok sudah mewakili kelompoknya mempresentasikan. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, untuk materi hari ini sudah paham semua? Iya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas keluar.